Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Apa saja jenis-jenis penelitian? Kita lihat pada slide selanjutnya. Sebelum masuk ke jenis-jenis penelitian, saya ingin mencoba mereview kembali apa itu metode penelitian. Jadi, secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berarti metode di sini adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan berbagai macam data yang digunakan dalam proses penelitian. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di sana ada perbedaan antara ilmiah dan non-ilmiah. Nah, di sini metode penelitiannya itu diambil secara ilmiah, di mana cara-cara pengambilan data itu juga ditetapkan sesuai dengan teori yang berlaku. Dan di sini ada kalimat, cara ilmiah itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu bersifat rasional, bersifat empiris, dan bersifat sistematis. Apa itu rasional? Jadi, rasional itu penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, ini juga pentingnya ya. Pentingnya dalam hal mencari data itu harus bersifat rasional. Data-data yang memang bisa diukur. Jadi kalau seandainya kita ingin mengukur tingkat tingkat apa kira-kira? Tingkat pendapatan seluruh dunia gitu. Nah, itu biasanya akan kesulitan dalam mencari data. Ya bisa saja data itu terkumpul orang-orang sedunia untuk meneliti tentang tingkat pendapatan ya, tetapi kan tidak rasional karena sangat besar sekali nanti jumlah populasi atau mungkin sampelnya ya. Bahkan tidak tahu kapan itu bisa selesai penelitiannya. Jadi berdasarkan rasional gitu, artinya terjangkau oleh nalar manusia yang logis-logis saja lah. Karena kalau saya sebutkan di dalam video ini takutnya tidak apa ya disensor atau mungkin dan yang lainnya. Intinya saya hanya memberikan contoh satu, misalkan kita mau neliti kok jumlah datanya itu sedunia gitu, itu nggak logis gitu karena untuk cari data sebanyak itu ya juga membutuhkan waktu, membutuhkan uang dan lain sebagainya. Sehingga itu contoh yang paling gampang menurut saya yang saya keluarkan dalam video ini. Lalu bersifat empiris. Cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Bayangkan ketika tadi ada manusia sedunia, seluruh dunia itu diteliti tentang tingkat pendapatannya bagaimana. Misalnya rata-rata pendapatan seluruh ya diberikan tingkat pendapatan seluruh manusia yang ada di bumi misalnya. Nah, itu bisa sebenarnya kita teliti, tapi ketika kita mencoba untuk mencari datanya, wah itu enggak rasional itu. Karena banyak sekali dan nggak tahu kapan selesainya. Dan di sini juga sama nih. Digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Misalnya, ada yang tidak bisa kita teliti dengan menggunakan indera manusia. Ya, kita harus menghindari. Artinya, masih terkait dengan rasionalitas. Ya, kita cari-cari yang simpel-simpel saja, yang logis-logis saja. Yang yang memudahkan peneliti untuk dapat dengan segera menyelesaikan permasalahannya. Tetapi seandainya jika ingin menggunakan metode-metode yang lebih rumit, dipersilakan. Karena intinya secara ilmiah itu ya, jadi di sini ya, cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Indera manusia itu ya banyak, ada mata, ada telinga, ada suara, dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalkan kita kok mau neliti tentang bagaimana sih siswa-siswa SLB itu dalam penghafalan atau pelafalan kosakata. Nah, itu juga bisa sebenarnya diteliti walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir kok nggak rasional, ngapain diteliti ya? Justru itu kita teliti supaya apa? Supaya kita bisa menangani terkait kosakata atau perbendaharaan kata orang-orang atau mungkin anak-anak yang memang luar biasa yang tidak semua tidak semua anak yang berkebutuhan khusus yang luar biasa itu tadi menguasai banyak kosakata. Nah, kemudian kita bisa mencarikan solusi dengan melakukan sebuah dengan hasil penelitian tersebut kita bisa mencarikan solusi kira-kira
bisa nggak nih diterapkan di dalam dunia nyata. Karena sudah diterapkan, sudah diteliti, maka itu bisa dipraktikkan. Kalau berhasil, berarti memang penelitian itu bagus dan harus dikembangkan ke depannya. Kan seperti itu. Makanya harus rasional, harus bersifat empiris, sebenarnya sih dapat diukur ya, dan sistematis. Nah, sistematis ini berurutan biasanya ya. Polanya itu ada urutan-urutannya. Jangan misalkan polanya itu ngambil data, tabulasi data, olah data, penginterpretasian data, terus ambil kesimpulan. Jangan dibalik, kesimpulan dulu, baru kita cari datanya. Itu namanya ngawur ya, tidak ilmiah. Makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang non ilmiah itu biasanya menggunakan asumsi-asumsi, karena di sini sistematis itu berarti proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Makanya jadi semua ini saling keterkaitan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengelompokan jenis penelitian. Yang pertama menurut tujuannya, yang kedua menurut metodenya, yang ketiga tingkat eksplanasinya, yang keempat menurut teknik analisisnya, dan yang kelima yaitu berkaitan dengan jenis datanya. Oke, jadi nanti kita bisa lihat masing-masing ini menurut tujuannya ada apa aja, menurut metodenya ada apa aja, tingkat eksplanasi ada apa aja, analisis dan jenis data ada apa aja. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini penelitian menurut tujuannya itu ada penelitian terapan dan penelitian murni atau dasar. Penelitian terapan di sini bisa dibaca oleh mahasiswa bahwa penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Artinya, penelitian ini nantinya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Itu hasilnya ya. Hasilnya bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membuat tentang sistem pemasaran. Bagaimana cara melakukan pemasaran yang efektif dan efisien? Nah, itu berarti nanti kita coba. Itu bisa dijadikan sebagai penelitian terapkan karena kita benar-benar melakukan penerjunan langsung dan mengkombinasikan bagaimana nanti cara yang tepat untuk melakukan pemasaran supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Atau mungkin penelitian terapan ini bisa juga untuk yang eksak ya, untuk yang penelitiannya di bidang teknologi ya, itu bisa dipakai. Misalnya pembuatan website itu nanti bisa diterapkan. Pembuatan apa ya, mesin air otomatis untuk mengairi sawah menggunakan Arduino ya, itu bisa. Itu bisa, itu namanya penelitian penerapan. Lalu yang kedua, yaitu atau yang B, penelitian murni atau penelitian dasar. Di sini penelitian yang dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami masalah dalam organisasi secara mendalam tanpa ingin menerapkan hasilnya. Ini biasanya penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi. Artinya ini kalau ini mungkin untuk sains ya, untuk sains yang berupa alat tuh memang harus diterapkan. Tetapi kalau penelitian sosial, ya ekonomi itu termasuk ya di penelitian sosial, ini biasanya seperti ini, menggunakan penelitian murni atau dasar di mana nanti hasilnya nih ya, hasilnya ya, tidak harus diterapkan. Maksudnya tidak harus diterapkan di sini eh, biasanya kasusnya akan berbeda dengan penelitian yang satu dan penelitian yang lain. Ya, jadi artinya hanya sekedar ingin tahu saja apakah benar ada pengaruh antara X dan Y, udah selesai. Kalau sudah dapat hasilnya, oh ternyata ada berpengaruh, udah selesai. Tanpa harus mencari-cari lagi perbandingan dengan perusahaan yang lain. Nah, itu sebagai contohnya tanpa ingin menerapkan hasilnya. Artinya ketika sudah diketahui hasilnya, oh ternyata ada pengaruh antara X dan Y, maka sudah selesai. Nah, itu biasanya penelitian skripsi seperti itu, terutama di bidang ilmu sosial. Apalagi nanti di konsentrasi perbankan syariah ya. Jadi itu penelitian menurut tujuannya. Lanjut lagi. Penelitian menurut metodenya ada survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, dan policy research. Menurut survei di sini, ya bisa dilihat ya, menurut metodenya survei ya, berarti kita terjun langsung dengan melakukan pengamatan secara langsung. Nah, kalau di sini pengertiannya atau penjelasannya, penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel
silogis maupun psikologis. Jadi di sini yang tadi saya sampaikan bahwa seandainya tadi kita meneliti seluruh dunia, maka kita melakukan penelitian populasi, alangkah banyaknya populasi yang akan kita teliti. Makanya di sini untuk penelitian survei yang diambil berupa sampel. Sudah dibahas perbedaan antara populasi dan sampel itu pada mata kuliah pengantar statistik ekonomi. Di sana pasti dijelaskan apa itu sampel, apa itu populasi. Dan nanti juga akan saya perjelas bagaimana teknik pengambilan sampel di pertemuan yang selanjutnya. Jadi survei itu artinya kita benar-benar melakukan terjun, kita ngambil data, tetapi datanya berupa sampel. Contoh aja, saya ingin meneliti tingkat pendapatan masyarakat Provinsi Lampung. Nah, bayangkan masyarakat Provinsi Lampung ada jutaan, belasan juta, mungkin puluhan juta, tetapi tidak mungkin saya menggunakan seluruh data tersebut untuk penelitian saya. Makanya saya ambil sampelnya saja sehingga bersifat general. Lalu yang selanjutnya ada ex post facto, penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Jadi di sini sudah dijelaskan nih, meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Sebenarnya ini bisa dijadikan, jadi banyak sih penelitian ex post facto itu banyak artinya di dalam melakukan penelitian tadi juga sudah dijelaskan pada video yang lain, untuk dikatakan itu menjadi penelitian baru maka harus ada keterbaruan. Misalkan kok saya sama plek nih, saya sama plek, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas perbankan syariah, variabel penelitian sebelumnya ada 3X dan ada 1Y, itu saya pakai, itu tetap saya pakai. Ketiga variabel X itu tetap saya pakai, variabel Y-nya juga sama, tetapi saya tambahkan 2 variabel X. Nah itu, jadi ini ya, karena melihat penelitian terdahulu itu menggunakan 3 variabel, kemudian saya jumlahkan. Jadi ada 2, tetapi model atau metode atau teknik analisis datanya tidak saya ubah. Tidak saya ubah, dan objeknya juga sama, tidak saya ubah. Nah ini bisa jadi termasuk ke dalam penelitian ex post facto karena masih sama ya, cuma memang datanya itu terbaru, tahun terbaru, tetapi variabelnya sama karena saya ngambil berdasarkan penelitian terdahulu. Lanjut, yang selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Ini benar-benar baru, biasanya yang namanya eksperimen itu baru, suatu percobaan di mana yang namanya percobaan pasti untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau di sini dijelaskan suatu penelitian yang berusaha untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Variabel independennya dimanipulasi oleh peneliti. Jadi benar-benar di dalamnya itu melakukan eksperimen. Benar-benar melakukan eksperimen bongkar pasang X atau Y ataupun yang lainnya. Tapi biasanya eksperimen itu kebanyakan adalah penelitian yang datanya diambil secara langsung, bukan menggunakan data sekunder. Apa itu data sekunder dan data yang diambil secara langsung itu nanti akan kita bahas pada materi yang lain tentang teknik pengumpulan atau pengolahan data. Nanti kita bahas di sana. Sedangkan yang kita akan bahas hari ini atau dalam video kali ini adalah mencoba tentang jenis-jenis eksperimen. Jadi eksperimen itu ya benar-benar kita coba, kita trial and error, bagaimana hasilnya. Misal kita masukkan X1, hasilnya seperti ini. Kita masukkan X2, hasilnya seperti ini. Kita combine antara X1 dan X2 dijadikan satu, lalu kita masukkan. Hasilnya seperti ini. Nah, itu namanya eksperimen. Jadi melakukan eksperimen, melakukan suatu uji coba, trial and error untuk mendapatkan hasil tertentu ya. Makanya di sini ada kalimat dalam kondisi kontrol sangat ketat. Saya lanjut lagi, yang keempat yaitu penelitian yang naturalistik. Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami. Jadi benar-benar natural tanpa ada diubah-ubah. Contohnya misalkan saya ingin meneliti, tapi ini biasanya kondisinya lebih banyak condong ke kualitatif mungkin ya, karena natural. Saya ingin melihat apa ya, adat istiadat ya. Saya ingin meneliti tentang adat istiadat
dari suku Baduy misalnya, berarti saya harus terjun langsung dan saya harus meneliti bagaimana adat istiadat di sana, dan itu benar-benar natural tanpa settingan dan kita membaur di sana. Jadi nanti kita bisa mengambil datanya dan bisa menginterpretasikan dari hasil berbaur tersebut, dan kita tidak berbicara kepada suku Baduy bahwa saya sedang melakukan penelitian. Jadi benar-benar penelitian itu naturalistik. Jadi benar-benar objeknya alami tanpa diketahui oleh si objek tersebut bahwa sedang dilakukan penelitian. Lalu yang kelima yaitu policy riset, kebijakan riset ya. Suatu proses penelitian dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak ya secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini policy research ini sebenarnya semua hasil riset ini bisa dijadikan sebagai policy research. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena hasilnya bisa digunakan untuk menentukan suatu kebijakan. Banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan ekonomi yang kemudian akan digunakan menjadi rumusan dasar menentukan suatu kebijakan. Banyak sekali Bank Indonesia membuat suatu penelitian. Tujuannya buat apa? Ya meneliti tentang keadaan untuk kemudian diramalkan. Setelah melakukan peramalan baru dibuatlah suatu kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu terkait dengan policy research. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Ada penelitian menurut metodenya, ada action research, ada penelitian evaluasi, dan ada penelitian sejarah. Jadi action research di sini penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Jadi di sini bisa dibayangkan ya, action research itu berarti benar-benar nih ya mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Kita benar-benar terjun, kita benar-benar menerapkan apa yang akan kita teliti, kita terapkan di situ bagaimana hasilnya. Kemudian kita coba lagi dengan yang selanjutnya, kita coba lagi dengan yang selanjutnya sampai kita menemukan model mana yang paling cocok untuk meningkatkan suatu hasil apapun itu. Misalkan saya ingin mencoba penggunaan pupuk ABCD untuk meningkatkan kualitas jumlah 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 umbi pada singkong. Jadi pada singkongnya itu lebih banyak yang mana nih kalau kita kasih pupuk. Nah, itu benar-benar kita cari, itu namanya action research. Jadi benar-benar kita action, kita datang, kita kasih tuh pupuk saat A, B, C, lalu kemudian masa panen kita cabut, kita benar-benar hitung. Nah, yang paling bagus itu nanti akan kita gunakan di selanjutnya ya. Kita akan gunakan pada tanam selanjutnya sehingga hasilnya bisa melimpah. Atau action research, kita benar-benar melakukan action ya, aksi secara nyata. Lanjut lagi, penelitian evaluasi, bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Biasanya penelitian evaluasi itu sifatnya seperti supervisi. Supervisi ini biasanya banyak dilakukan di sekolah-sekolah, terutama di kepala sekolah ya. Kalau kita ingin, ya mungkin di perguruan tinggi bisa ya, terkait dengan supervisi kebijakan, terkait dengan supervisi dosen itu bisa sebagai alat evaluasi. Bisa jadi kita membuat suatu hipotesis, dosen luar biasa, lebih baik kerjanya, lebih berkinerja tinggi dibandingkan dengan dosen ASN. Itu bisa kita teliti, dan setelah hasilnya didapatkan, ya kita lakukan evaluasi untuk untuk membuat suatu proses keputusan. Yang kedelapan yaitu tentang sejarah, berkenaan dengan analisis logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Oke, maksudnya di sini sumber datanya bisa bersifat primer, itu bisa kita wawancara memang dengan tokoh adat setempat. Biasanya kan sejarah terkait dengan hal-hal yang memang ya peninggalan zaman sejarah gitu, dan pastinya akan ada turun-temurun yang dipercayakan untuk mengelola suatu situs misalnya atau suatu museum misalnya, sehingga ketika ada yang ingin meneliti itu bisa diambil sumber datanya, yaitu sumber datanya secara primer melalui wawancara dengan orang yang memang sudah turun-temurun melakukan pengawasan terhadap benda-benda bersejarah tersebut. Jadi ini penelitian menurut metodenya.
Lanjut lagi, penelitian menurut tingkat eksplanasinya ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Secara umum saja nanti mahasiswa bisa membaca penjelasannya di sini ya, yang ada di video. Jadi deskriptif itu biasanya mendeskripsikan. Ya udah deh, saya bacakan saja. Jadi di penelitian deskriptif itu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Jadi hanya mendeskripsikan saja. Ketika sudah ditemukan hasil, cukup dideskripsikan saja, dinarasikan saja dari hasil penelitian tersebut tanpa melakukan perbandingan. Jadi hanya melakukan penjelasan, selesai, tarik kesimpulan. Lalu yang B tentang komparatif, sudah jelas ya, komparatif itu berarti nanti akan ada perbandingan. Dan di sini bisa dibaca, suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Ini bisa dikatakan event study kalau di dalam penelitian tentang apa ya, tentang pasar modal itu namanya event study. Contoh, sebelum dan sesudah melakukan right issue, sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, itu bisa nanti dikomparasikan hasilnya seperti apa. Yang C, asosiatif atau hubungan. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ketika kita ingin melihat tadi ya, contohnya lebih dari satu faktor yang mempengaruhi Y misalnya, atau mempengaruhi variabel dependent, berarti itu termasuk asosiatif karena di sini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, artinya di sini ada dua variabel independen, lebih dari dua variabel independen atau minimal dua, dan ada satu variabel dependen, atau mungkin bisa dibalik juga bisa. Ada beberapa variabel dependen dan ada beberapa variabel independen. Jadi tergantung dari si peneliti ingin menelitinya seperti apa, tetapi terkait dengan pengertian asosiatif artinya itu ya, lebih dari dua variabel. Lanjut lagi. Di sini ada tadi ya, jenis-jenis penelitian menurut jenis data dan analisis, dan itu dijadikan satu. Itu ada kuantitatif, kualitatif, dan gabungan. Kalau kuantitatif sudah dijelaskan, berarti itu biasanya bersifat dengan angka. Angka-angka, jadi data-data real, data primer, ya, data primer, data yang diambil langsung berdasarkan kuesioner, itu bisa dalam bentuk kuantitatif juga. Laporan keuangan itu berarti kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu biasanya berdasarkan asumsi, berdasarkan kalimat, berdasarkan hasil wawancara. Jadi bentuknya adalah kalimat naratif. Itu biasanya disebut dengan data kualitatif ya, data kualitatif. Tapi kalau di sini data kuantitatif, contoh 1, 0, dummy variabel, ya itu tetap aja kuantitatif. Tapi kalau di sini kualitatif biasanya berbentuk kalimat atau kata atau narasi, dan ada juga yang berbentuk gabungan. Oke, next. Nah, di sini ada jenis penelitian kuantitatif. Jadi ada penelitian kuantitatif itu ada segini. Tadi sebagian sudah saya jelaskan, sehingga silakan mahasiswa baca saja dari video ini. Ada historical research, ada descriptive research, ada development research, ada case study, correlation research, causal comparative, experimental research, action research, ex post facto research, naturalistic research, evaluation research. Kenapa kok ada beberapa yang masuk lagi ke kuantitatif ya? Karena memang penelitian itu bisa dilakukan menggunakan data-data yang berbentuk angka. Ya, bisa misalkan historical research karena memang bentuknya angka, bisa dia masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Correlation tadi sudah dibahas tentang korelasi. Kausal komparasi ini juga sama, perbandingan. Kalau korelasi itu hubungan, kalau kausal komparatif itu perbandingan. Ada eksperimen, kalau kita menggunakan angka-angka berarti memang eksperimennya berupa penelitian kuantitatif. Kalau action research-nya berupa kuantitatif, datanya memang benar-benar angka dan bukan kalimat, berarti dia juga masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Ex post facto tadi juga sudah dijelaskan, itu juga ketika datanya bersifat angka-angka bentuknya, maka dia termasuk ke dalam kuantitatif. Selanjutnya, ada jenis penelitian kualitatif. Di sini bisa dijelaskan bahwa, bisa dilihat ya, bahwa jenis-jenisnya yaitu tentang yang pertama studi etnografik. Studi etnografik itu apa? Studi etnografik itu mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial, atau sistem.
Jadi proses penelitian etnografik ini dilaksanakan di lapangan dalam waktu yang cukup lama, berbentuk observasi dan wawancara secara alamiah dengan para partisipan dalam berbagai bentuk kesempatan kegiatan serta mengumpulkan datanya. Jadi di sini ternyata membutuhkan waktu yang lama ya untuk studi etnografi karena kita benar-benar terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan berpartisipasi langsung kepada objek yang kita teliti. Lalu ada studi historis. Studi historis di sini meneliti ya, studi historis di sini meneliti peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Peristiwa-peristiwa sejarah direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah. Jadi di sini sudah tadi ya sebagian saya jelaskan bahwa beberapa hal yang masuk ke dalam jenis beberapa jenis-jenis penelitian itu saling terkait ternyata. Jadi kalau di dalam kualitatif itu termasuk ke dalam penelitian historis tadi yang sejarah ya. Jadi itu masuknya ke kualitatif. Penelitian kualitatif karena memang benar-benar meneliti tentang sejarah tadi ya. Jadi benar-benar di sana melihat catatan-catatan yang disimpan, rekaman-rekaman, peninggalan-peninggalan sejarah dan kesaksian sengaja dari orang-orang yang memang dulunya pernah pernah berpengalaman gitu. Artinya pernah merasakan hal yang sama ketika kejadian itu terjadi dan bisa diwawancari dan itu bisa disampaikan secara turun-temurun sehingga fakta sejarah itu tidak bisa hilang. Lanjut lagi ada fenomenologis. Di sini mempunyai dua makna sebagai filsafat sains ya, dan sebagai metode pencarian atau penelitian. Studi fenomenologis mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Jadi nanti di sini peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Jadi itu fenomenologi. Jadi fenomena-fenomena itu nanti diceritakan ke dalam ya bentuk penelitian kualitatif. Lalu yang keempat ada teori dasar. Teori dasar di sini biasanya disebut juga tentang penelitian dasar ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan atau minimal penguatan terhadap suatu teori. Artinya benar-benar ya hanya ingin membuktikan saja apakah teori yang selama ini berkembang ketika diterapkan di dunia nyata itu sesuai dengan teori yang sudah kita pakai gitu. Jadi itu teori dasar. Terus ada studi kritis. Di sini peneliti biasanya melakukan analisis naratif ya, berupa naratif, melakukan penelitian berupa tindakan. Kemudian penelitian ini diawali dengan mengekspos masalah-masalah kesenjangan dan penindasan sosial. Artinya di sini ada hal-hal yang dikritisi. Ada hal-hal yang dikritisi oleh para peneliti sebagai contoh misalnya, ini misalnya saja tentang kasus Munir, pembunuhan Munir. Nah, itu kan bisa saja dikritisi. Kenapa sampai sekarang kok masih belum ada kabar terkait dengan kasus meninggalnya Munir ya, ataupun yang lainnya, ataupun mungkin mahasiswa-mahasiswa yang hilang pada tahun 98 atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru-baru ini demo gitu bisa juga dikritisi dan dibuatkan dalam penelitian kualitatif. Dan yang terakhir yaitu tentang penelitian non interaktif di mana di sini peneliti hanya mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Jadi cuma dokumen-dokumen aja kita cari, terus kita analisis dan kita simpulkan sehingga jenis penelitiannya termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Jadi di sini di penelitian non-interaktif, peneliti itu menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat diamati. Artinya tadi ya sudah disimpulkan bahwa penelitian non-interaktif itu tidak ada interaksi sama sekali, hanya berupa data dari dokumen dan kita interpretasikan berdasarkan data-data yang memang kita sudah peroleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi jenis-jenis penelitian. Mungkin nanti akan disambung
di Google Classroom ada penugasan dan lain sebagainya, diharapkan mahasiswa untuk terus belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa dipikirkan atau mulai dari sekarang, mulai merancang, kira-kira saya akan meneliti apa. Oke, itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.